Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Alhamdulillah dengan hidayah Allah, taufik dan izinnya kita melanjutkan kaji kita surat An-Nur. Semoga benar-benar kehidupan kita seluruhnya menjadi lebih bercahaya dengan surat An-Nur ini insyaallah. Kita sampai pada ayat 62 ya, yang berarti 3 ayat lagi selesai. Tapi wallahu alam apakah bisa terbahas semuanya atau tidak. Ya. Ada pertanyaan yang sangat penting untuk saya jawab lebih awal, melengkapi kaji kita pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Ya. Pertama adalah ayat ke-44. Ya. Pertanyaannya, apakah bedanya ulil absar dan ulil albab? Ya. Karena terkadang Allah menyebut ulil absar, terkadang Allah menyebut ulil albab. Ya. Misalnya inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Ya. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulil albab. Ya. Sedangkan ulil absar ya, di surat Al-Hasyr ya, fa'tabiru ya ulil absar. Pada kisah Banu Nadir, huwallazi akhrajal ladzina kafaru min ahlil kitab min diyarihim li awwalil hasyr dan seterusnya. Itu ditutup fa'tabiru ya ulil absar. Di awal Ali Imran, qad kana lakum ayatun fi fi'atain iltaqata fi'atun tuqatilu fi sabilillahi wa ukhra kafiratun yarawnahum mithlahum ra'yal 'ain. Inna fi dzalika ibratan li ulil absar. Ya. Ya, tentu dari penggunaan katanya itu sudah bisa memberi pengertian kepada kita. Absar itu dari kata basar atau jamaknya basar, ya, penglihatan. Ya. Albab dari jamak dari kata lubun. Lubun artinya akal. Ya. Lubun albab. Ya. Sehingga ya memang penting diketahui, penting pertanyaan ini saja lebih awal. Ya. Ketika ayatnya mengatakan ulil absar, ya, ya, kalau diganti ulil albab, walaupun maksudnya sama, itu nggak nyambung. Ya. Ya, sebaliknya yang ulul albab diganti ulil absar nggak nyambung juga secara bahasa. Ya. Ya, jadi absar dari mufradnya basar, yang artinya penglihatan, berarti ayat-ayatnya butuh untuk dilihat. Ya. Dilihat baru apakah dipelajari, direnungkan dan seterusnya. Ya. Jadi ketika Allah mengatakan yuqallibullahu al-laila wan nahar, Allah lah yang mengganti ya atau menggilirkan malam siang. Alhamdulillah kita berada di awal siang. Nanti sore malam lagi terus, itu perlu dilihat. Terus dilihat, diperhatikan, kemudian diambil pelajarannya. Ya. Begitu juga pada surat Ali Imran, ya, berbicara tentang peristiwa
peristiwa perang Badar, qad kana lakum ayatun fi fi'atainil taqata. Ya. Ya, bagaimana mungkin? Ya tentu bagi umat Islam saat ayat itu diturunkan memang bisa dilihat ya. Mereka melihat bagaimana peperangan itu terjadi. Tapi bagi kita bagaimana yang nggak bisa melihat lagi? Ya tentu bisa ya melihat dengan ya hati nurani ya. Bukankah manusia bisa membayangkan ya, ataupun melihat hal-hal yang semacamnya ya, ya, inti daripada ayat ini adalah pertolongan Allah kepada orang-orang beriman. Begitu juga pada surat Al-Hasyr ya, bagaimana kita bisa melihat orang-orang Yahudi itu diusir dari Madinah, karena ayatnya berbicara tentang pengusiran orang-orang Banu Nadir di Madinah. Yukhribunahum biaidihim wa aidil mu'minin fa'tabiru ya ulil absar walaula an kataballahu alaihimul jalaa la'adzabahum fid dunya. Ya. Maka bisa saja melihatnya dengan hati nuraninya ya, ataupun ya melihat hal-hal yang sedang atau akan terjadi, yang pada akhirnya orang-orang Yahudi itu pasti juga akan dihinakan oleh Allah dalam kehidupan ini ya. Dan beberapa orang banyak yang mengumpulkan tweetnya ya, hasil tweetnya atau taghridat ya, tokoh-tokoh Yahudi di Israel yang semuanya sepakat bahwa pada saatnya kita pasti akan terusir atau termusnahkan. Ya. Tentu karena mereka melihat tanda-tanda yang semakin jelas. Ya. Ya. Saat itu terjadi, dan ini yang ngomong langsung tokoh-tokoh Yahudinya ya, bukan siapa-siapa ya, bukan orang lain. Saat itu terjadi, berarti fakta biru ya ulil absar. Jadi pada hal-hal yang absar itu berarti terkait dengan peristiwa yang bisa terlihat, dan peristiwa semacam itu berarti akan berulang-ulang sebagaimana berulangnya peristiwa waktu malam dan siang tiap hari kita merasakan yuqallibullahu laila wan nahar. Ya. Sedangkan pada kata albab ya, yang mufradnya lubun artinya akal ya, berarti ya ayatnya itu menuntut seseorang mulai awal sudah langsung mengaktifkan akalnya ya. Kita sekarang nih ngaji ya, yang paling aktif adalah akalnya ya. Jadi walaupun ya andai kata walaupun kita nggak ketemu langsung ya, nggak offline istilahnya ya, ya paling tidak mungkin 75-90% ya kita merasakan manfaat ya kajian ini. Kenapa? Karena akal kita aktif bekerja ya, menangkap, memikirkan ya. Nah, karena itu perintah tadabbur itu menuntut albab. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakul liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab. Ya, Al-Quran ini kitab yang penuh barokah yang harus ditadabburkan bagi orang-orang yang berakal. Ya juga disungkapkan dengan ulin nuha ya, ulin nuha. Misalnya di surat Toha ya. Di surat Toha disebut ulin nuha ya. Nuha artinya akal ya. Di ayat 128. Ya. Dari kata naha, yanha artinya melarang. Ya. Maka ya, disebut ulin nuha karena Allah menginginkan ya
peristiwa yang dijelaskan itu bisa melarang kita untuk berbuat sama, ya. Afalam yahdilahum kam ahlakna qablahum minal quruni yamshuna fi masakinihim inna fi dzalika laayatil liulin nuha. Ya, itu juga ya secara bahasa sama seperti ya ulil albab, ya, tapi pesan intinya beda, ya. Pesan intinya ulil nuha itu bekerjanya akal sehingga menghasilkan kemampuan mencegah diri dari perbuatan yang bisa menghancurkan manusia. Ya, ya. Jadi mirip seperti hijr, ya. Ya, hal fi dzalika qasamul lidzi hijrin. Hijrin juga artinya aklin, ya. Sumpah di atas pelajaran bagi orang yang punya akal. Ya. Apa pesannya Allah menyebut akal dengan hijr? Ya. Hijr itu artinya pembatasan. Ya. Maka akal yang berfungsi dengan baik maka mampu membatasi, ya, hal-hal yang tidak baik bisa diterima oleh akalnya. Ya. Jadi punya fungsi membatasi. Ini baik, terima. Ini jelek, tolak. Ya. Akal yang bekerja seperti itu disebut dengan al-hijr. Inna fi dzalika qasamul lidzi hijrin. Ya. Baik Ibu-ibu, itulah untuk melengkapi, ya, pemahaman kita terhadap kata dalam Al-Quran yang insya Allah sangat berfungsi menjadi alat tadabbur yang baik dalam kehidupan kita. Ya. Pertanyaan kedua untuk melengkapi penjelasan kita sebelumnya, seperti yang kita bahas kemarin di ayat 60, ya. Bagi wanita yang sudah sepuh, yang sudah menopause ataupun dan sudah tidak berminat menikah, boleh meletakkan thiyabahunna, ya. Meletakkan bajunya, ya. Kata thiyab juga ada di ayat ke 58, ya. Wa hina tad'una thiyabakum. Ya. Pertanyaannya, apa bedanya dengan libas, ya? Ya, libas hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Ya bani Adam la yaftinannakum asyaitanu kama akhraja abawaykum minal jannati yanzi'u anhuma libasahuma liyuriyahuma sawatihima innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Ya. Jadi secara bahasa disebut libas apabila pakaian yang dipakai oleh manusia itu yang sifatnya, ya, nempel dengan kulit, ya, ya. Ataupun lapisan kedua dari yang nempel dari kulit itu masih disebut libas, ya. Ya, kalau bagi laki-laki sebelum baju itu kan ada kaos, ya, kaos dalam. Saya kira juga wanita juga demikian, sebelum bajunya pasti ada baju daleman yang nempel ke kulit, itu disebut dengan libas. Ya. Oleh karena itu fungsi utama libas adalah menutupi, ya. Yanzi'u anhuma libasahuma liyuriyahuma sawatihima. Ya. Ya, setan berusaha melepas libas Adam agar terlihat auratnya, liyuriyahuma. Kenapa? Libas itu, ya, nempel atau terdekat, ya.
Habis daleman kaos, kemudian baju, ya itu masih libas, ya. Ya. Terutama bagi wanita, ya daleman terus baju, ya, bajunya kombrong, ya, itu juga masih libas, ya. Sedangkan thiyab dalam Al-Qur'an, dalam bahasa itu, ya, baju yang paling luar, ya, yang lebih berfungsi untuk menambah keindahan, itu thiyab, ya. Ya. Misalnya kalau bagi laki-laki apa misalnya? Jas misalnya. Jas itu fungsinya thiyab, menambah keindahan penampilan. Ya. Sebetulnya nggak pakai jas kan udah bagus orang itu, ya. Tapi supaya lebih keren tambah jas, ya, lebih keren, atau jasket, ya. Udah gitu masih pakai dasi lagi, ya. Ya. Ya, tambah beda lagi itu tampilannya. Namanya itu thiyab, ya. Ya. Jadi ketika Allah mengatakan, ya, ayyadha'na thiyabahunna, boleh meletakkan thiyabnya, maka pemahamannya langsung baju yang paling luar, ya. Boleh bagi wanita meletakkan bajunya yang paling luar, ya. Jadi mustahil yang dimaksud ayyadha'na thiyabahunna itu meletakkan baju, ataupun dia pahami boleh memperlihatkan bagian-bagian aurat tertentunya misalnya, ya, nggak tepat, ya. Jadi saking iffahnya wanita yang salihah itu tidak cukup menutup dirinya dengan libas saja, ya, ya, baju dalam, kemudian baju luar, baju luar itu dibungkus lagi, ya, itu namanya thiyab, ya. Ya, menurut para ummahat yang pernah punya pengalaman, ya, ngumpul dengan wanita-wanita muslimat di Arab sana, ya. Itu kalau sudah sesama mereka ngumpul, ya, sudah pintu ditutup, nah, itu memang, ya, ya, itu memang kerjaannya setelah itu meletakkan thiyabnya, bagian luar, ya, ya. Bahkan juga membuka jilbabnya. Kalau sudah sesama perempuan maksudnya, ya, yang salah paham. Sudah sama perempuan, ya, baru kemudian mau rapat, mau apa, utamanya pada acara-acara yang non formal, ya, mau makan bersama, nah itu kebiasaannya begitu, membuka thiyabnya, digantung, kemudian membuka jilbabnya. Ya. Sedangkan akhwat Melayu baik dari Indonesia maupun dari Malaysia nggak tega mau berbuat seperti itu. Pertama emang nggak punya thiyab, ya, bajunya langsung gitu aja, ya. Tapi suruh buka jilbab itu nggak tega katanya. Ngapain kamu masih bertahan dengan jilbabnya, ini kan sama-sama muslimat, ya, dibolehkan. Nyantai aja katanya, nggak bisa katanya. Ya udah nggak apa-apa juga, ya. Nah, itu menunjukkan bagaimana dalam kondisi-kondisi tertentu memang Islam memberikan ke keluangan, ya, kesantaian agar seseorang tidak selalu dalam suasana resmi, ya. Ya, begitulah di ayat 60 itu juga dalam rangka seperti itu, ya. Enggak harus, ya, boleh untuk membuka thiyabnya, ya. Baik, kita lanjut ke ayat 62. Innamal mu'minun, ya. Innama itu dalam bahasa Arab disebut adatu hasrin, ya. Kata yang menunjukkan pembatasan, ya. Jadi kita sering mengartikan dengan sesungguhnya hanyalah, ya.
Sesungguhnya hanyalah orang-orang beriman, yang berarti dengan kata seperti itu yang tidak sesuai dengan kriteria ini berarti belum berada dalam keimanan yang diharapkan. Ya, tentu lebih kepada kesempurnaan, ya, bukan juga kafir, ya. Jadi mirip seperti innamal mu'minuna ikhwah. Ya, sesungguhnya hanyalah orang-orang beriman itu mudah berukhuwah atau harus berukhuwah. Ya. Berarti yang nggak berukhuwah belum sempurna imannya. Ya, itu pengertian innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Ya. Jadi ada tuh hasrin itu berarti pembatasan. Sesungguhnya hanyalah orang-orang yang betul-betul beriman apabila disebut nama Allah, ya, wajilat qulubuhum, ya, bergetarlah hatinya. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Jadi mukmin yang sesungguhnya seperti apa di ayat 62 ini, ya. Sesungguhnya hanyalah orang-orang beriman yang betul-betul beriman kepada Allah dan Rasul-Nya apabila mereka berada dalam amrin jami'in, ya. Di dalam satu kesepakatan bermajelis, ya, itu namanya amrin jami'in, ya. Kalau bahasa sehari-hari kita ya rapat misalnya, amrin jami'in, ya. Dalam Islam lebih luas lagi, ya. Amrin jami'in dalam Islam itu bisa, ya, prosesi sholat Jumat, ya. Sholat Jumat itu amrin jami'in, ya. Kita minimal rapat, ya, rapat itu amrin jami'in, ya. Majelis taklim itu juga amrin jami'in, ya. Ya. Apalagi, ya, majelis taklim, ya, atau mungkin bagi ibu-ibu yang suka berada kegiatan namanya liko, misalnya liko itu amrin jami'in, ya. Jadi disebut amrin jami'in ketika dalam pertemuan itu ada pimpinannya. Ya. Ya. Maka disebut amrin jami'in karena, ya, ada pimpinan majelis itu dan ada anggota majelis itu. Ya. Dan kemudian sifatnya saling mengikat. Ya. Pimpinan nggak bisa seenaknya, ya, yang hadir juga nggak bisa seenaknya, ya. Namanya juga jami', mengikat, ya. Ya. Rapat misalnya kita sepakat, ya, ngumpul dari jam 7 sampai jam 10. Maka antara 7 sampai 10 itu namanya amrin jami'in, ya. Kita ngaji, ya, kita akan ngaji, ya, dari jam 7 sampai jam 10. Atau kita dengar khutbah Jumat ini, ya, prosesi Jumat ini dari sejak azan, ya, sampai sholat, ya. Sampai selesai sholat itu amrin jami'in kita, ya. Ya. Maka di dalam amrin jami'in itu, ya, orang beriman dituntut oleh Allah, ya, dengan ungkapan innamal mu'minun. Artinya kalau kamu benar-benar beriman harus komitmen dengan amrin jami'in, ya. Ya. Komitmennya apa? Lam yadhhabu hatta yasta'dhinu. Tidak boleh meninggalkan tempat itu sehingga dia minta izin kepada pimpinan majelis itu, ya. Apakah ini maksud pimpinan majelis itu, ya, pimpinannya, ya.
Kalau dalam majelis taklim apakah itu pengisinya, ya, apakah panitianya, ya, nah, itu prosedur yang harus dilakukan. Ya. Innalladzina yasta'dzinunaka, sesungguhnya orang-orang yang mau minta izin kepadamu untuk meninggalkan amrin jami'in itu, ya, sebuah majelis yang mengikat itu, merekalah orang-orang yang betul-betul beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Ulaika alladzina yu'minuna billahi wa rasulih. Fa idza sta'dzanuka li ba'd sya'nihim fa'dzan liman syi'ta. Ya. Apabila mereka minta izin karena sebagian urusan yang mereka miliki, ya, maka berilah izin jika engkau menghendaki. Ya, inilah yang disebut bahwa minta izin itu, ya, jangan dipahami udah pasti bisa gitu. Ya. Apalagi minta izinnya kabur dulu, misalnya kabur dulu baru, ya, ngasih tahu izin ya saya pergi. Ya. Ya. Itu bukan izin namanya, itu memberitahu. Ya. Kalau izin itu, ya, maaf saya mau meninggalkan tempat, mau pergi duluan, ya, ya. Bisa enggak, ya. Maka pimpinan majelis bisa mengatakan, oh maaf kami enggak mengizinkan. Ya sudah, ya terima aja, ya. Inilah dimaksud dengan fa'dzan liman syi'ta minhum. Ya. Fa'dzan liman syi'ta minhum. Ya. Oh iya silahkan, ya bisa berarti berangkat. Ya. Jadi namanya minta izin, ya, dalam pandangan ayat ini, ya, ya sesuatu yang belum pasti kita itu bisa diizinkan. Ya. Bahkan dalam kesiapan, siap diizinkan dan siap tidak diizinkan. Ya. Dan semua dengan keridhaan. Ya. Bukan begitu, enggak, maaf, enggak bisa, saya enggak bisa mengizinkan. Awas ya satu saat, ya, ya balas dendam misalnya. Ya. Wastaghfir lahumullah, ya. Dan mintakan ampun kepada Allah, ya. Memangnya dosa kok sampai dimintakan ampun, ya. Ya tentu, ya, walaupun dosanya juga, ya, tergantung orangnya, ya. Artinya paling tidak bisa mengarah kepada dosa, ya. Bisa mengarah kepada dosa sehingga Allah katakan mintakan ampun kepada Allah terhadap orang-orang yang minta izin, ya, minta izin aja suruh minta diampunkan, ya, ya. Gimana yang nggak minta izin, ya. Innallaha ghafurur rahim. Sungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Jadi pertanyaannya jamaah muslimat mukminat rahimakumullah, ya, mengapa ayat ini sampai sedemikian ketatnya membahas tentang hakikat keimanan yang harus komitmen dalam amrin jami'in. Ataupun dalam gambaran surat An-Nur secara utuh, ya, di mana An-Nur membahas tentang tema-tema kerumah tanggaan. Ya. Apa hubungannya, ya, dengan amrin jami'in ini? Ya. Ya. Nah, ini dua pertanyaan yang pasti tersirat jika ayat ini didalami, ya, lebih detail, ya. Pertama, seperti yang dijelaskan di ayat-ayat sebelumnya, bil khusus ayat-ayat yang ke berapa? Ke-47 dan seterusnya sampai ayat 53, ya, 54 dan seterusnya, ya. Bahwa orang beriman itu adalah sebuah komunitas yang saling mengikat. Ya. Ya.
Kalau istilah at-taubahnya itu wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd. Ya. Mengikat dalam segala-galanya ya, saling mengikat dalam satu tujuan ya. Baru disebut ba'duhum awliya'u ba'd ya. Mengikat dalam solidaritas ya. Itu namanya ba'duhum awliya'u ba'd, mengikat dalam saling mendoakan ya. Ya. Istilah fikihnya orang beriman yang seperti itu disebut dengan orang beriman yang berjamaah. Ya. Yang aslinya ya, aslinya nih ya, kalau di bumi ini katanya ada 1,3 miliar kaum muslimin, ya, seharusnya 1,3 itu ya, ya ba'duhum awliya'u ba'd, mengikat. Ya. Ya, dari 1,3 ini jika istilahnya mengerucut dalam suatu pertemuan-pertemuan ya, dalam sebuah kumpulan-kumpulan ya, maka kumpulan itu juga harus terikat dengan amrin jami'in. Ya. Sehingga begitu pentingnya kaum muslimin itu berjamaah ya, maka Allah latih ya, berjamaah itu sudah harus, suasana berjamaah itu sudah harus ada ya, walaupun dalam miniatur-miniatur pertemuannya ya. Apakah itu sholat Jumat, apakah itu majelis taklim, apakah itu rapat ya. Kalau rapat insya Allah kita sudah bisa ya. Tapi dalam majelis taklim kita belum bisa ya. Kita akui aja bersama ya. Dalam majelis taklim kita belum bisa ya. Dalam sholat Jumat juga ya belum bisa ya. Jadi berarti seorang khotib itu punya kendali sepenuhnya kepada ya, kepada peserta sholat Jumat karena dia amrin jami'in ya. Ya, sebetulnya bisa itu, misalnya seorang khotib misalnya lihat jamaah ngantuk misalnya ya, kemudian khotibnya bilang tolong dong jangan yang ngantuk melek bisa begitu ya. Karena disebut amrin jami'in itu ketika seorang khotib itu punya kendali terhadap jamaahnya ya. Atau mungkin ada yang mau pulang duluan misalnya, walaupun nggak pernah terjadi ya, pulang duluan ya, bisa saja khotib menegur ya, jangan pergi sini ya. Yang sering terjadi biasanya apa? Biasanya khutbah id ya, khutbah id itu amrin jami'in banget seharusnya ya. Ya, tapi ya saya sebagai khotib, mungkin juga ibu-ibu walaupun bukan khotibah ya, sering melihat ya, begitu selesai sholat ya, ya cukup banyak tuh yang pada pergi ya, ya. Itu sangat menyalahi adab amrin jami'in. Ya. Ya. Apa? Ya istilahnya begini ya, kalau minimalis jamaah seperti itu aja dia nggak bisa menghargai khotibnya ya, ya walaupun kenyataannya lebih karena ketidakpahaman ya, 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 ya. Andai kata paham, maka kenapa tadi Allah katakan ya fastaghfir lahumullah ya, maka itu dikhawatirkan menjadi cikal bakal seseorang itu tidak menghargai pimpinan. Dalam hal ini adalah khotib tadi. Ya. Jadi dalam aturan seperti ini, ya khotib itu sebetulnya berhak untuk mengatakan, maaf yang pulang-pulang tadi balik lagi. Ya. Ya. Dan orang berimannya, oh siap kami akan duduk lagi. Nggak peduli mau ada, kecuali mungkin kalau yang ini ya, kalau yang artinya seorang makmum, seorang peserta sholat id itu biasanya terjadi ya, harus berpikir, oh iya kan
kalau saya balik lagi kan tidak ada yang membahayakan, ya. Kecuali kalau mungkin tadi saya untuk sholat ini saya ninggalin bayi misalnya, nah, itu mungkin ya insya Allah nggak dosa. Tapi cuma karena males dengerin khutbah misalnya, ya, maka instruksi khotib itu harus ditaati sebagai konsekuensi apa yang disebut dengan amrin jami'in. Ya. Kalau dia misalnya beralasan, maaf Pak Khotib, saya harus meninggalkan tempat, ya, karena tadi lupa ngangetin sayur, belum dimatiin, ya, ya. Misalnya begitu, khawatir kebakaran tuh rumah, ya, maka khotibnya pun ya harus, ya silahkan, ya. Ya, tapi juga dikatakan mintakan ampun kepada Allah. Kenapa? Takut itu menjadi cikal bakal dia tidak bisa menghormati sebuah keharusan berjamaah bagi kaum muslimin. Ya. Istilahnya kalau komitmen dengan miniatur berjamaah, ya, ya, majelis taklim, khutbah Jumat, khutbah Id, nggak bisa. Bagaimana dengan berkomitmen dengan sebuah jamaah yang global? Ya. Ini maksudnya mengapa Al-Quran sampai menjelaskan innamal mu'minun, ya, mukmin yang benar-benar itu harus kayak begini, ya. Itu yang dimaksud kata innama, ya. Ya, beda dengan innal mu'minun, ya. Pakai innal mu'minun ya artinya udah beda. Apalagi nggak pakai, ya. Ya. Innamal mu'minun. Jadi ini menguatkan apa yang ada at-taubah, ya. Di at-taubah masih sifatnya penjelasan wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd, ya. Orang beriman satu dengan yang lain saling mengikat. Di antara ikatannya adalah ketika berada di amrin jami'in. Ya. Maka dalam sebuah majelis taklim, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat 3 orang yang terlambat. Ya. Satu orang walaupun terlambat karena dia melihat di depan majelis itu ada ruang kosong, ya, maka dia segera menempati ruang kosong yang di depan itu, berharap biar lebih konsentrasi, ya, biar langsung tatap muka dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Jadi itu berlangsung, ya, itu terjadi saat Rasulullah memberikan ceramahnya, ya, satu orang berada di duduk paling depan, satu orang lagi duduk di belakang, ya. Kenapa? Ya, padahal di depan masih ada yang kosong, ya, ya. Karena malu, ya. Terlambat maunya duduknya di depan, ya, ya. Ya, malu, ataupun ya kalau kita bukan malu lagi, enakan di belakang lah, bisa nyantai, ya. Tujuannya bisa nggak serius, biasa-biasa. Kadang-kadang seperti itu, ya. Yang ketiga, ya, duduk sebentar kemudian kabur, ya. Ya. Ya, Rasulullah tahu kaburnya itu karena merasa nggak menarik, ya, nggak menarik mendengarkan ceramah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Itulah hidayah ibu-ibu rahimakumullah, ya. Kalau menurut kita yang semoga selalu terus diberikan hidayah, itu kok kayaknya nggak ini, ya, nggak masuk akal gitu, ya, ya. Kok bisa-bisanya, ya, mendengar ceramah Rasulullah manusia terbaik nggak tertarik itu loh, ya, ya. Sementara kita di zaman akhir ini, ya, ya pokoknya, ya, kalau kita tahu penceramahnya ya istilahnya bisa dipercaya, ya udah, ya, walaupun bukan Rasul, bukan apa, kita dengar, ya. Tapi pada zamannya, ya, tidak sedikit orang-orang yang dengan penceramah sekelas Rasul aja nggak tertarik, ya. Duduk sebentar, ya, ya,
buru-buru izin ya, tertarik aja enggak ya, buru-buru izin kemudian kabur ya. Ya, selesai ceramah maka Rasulullah SAW mengingatkan kepada para sahabat. Tadi perhatikan nggak 3 orang tadi? Iya Rasulullah perhatikan ya. Memang kenapa ya Rasulullah itu? Ya. Yang pertama kan duduk di depan tuh ya. Tahu nggak kenapa dia duduk di depan? Karena dia memang betul-betul mendambakan ilmu. Ya. Dia ya istilahnya suka kepada penyampai ilmunya. Ya. Maka orang seperti ini Allah pun suka. Ya. Allah pun suka, Allah pun juga akan memberi hidayah. Ya. Ya. Jadi begitulah kunci hidayah itu harus menunjukkan bahwa kita memang mau, kita siap ya, kita siap berkorban ya. Ya namanya duduk di depan otomatis ya, kalau saja di zaman itu ada gadget gitu, duduk di depan nggak pantas. Di depan Rasulullah gadgetan. Ya. Di depan Rasulullah ya udah pasti ya. Serius konsentrasi mendengarkan. Orang seperti inilah yang akan diberi hidayah oleh Allah. Ya. Kamu perhatikan nggak yang kedua tadi? Iya Rasul duduk di belakang. Kenapa? Dia malu ya. Ya, karena dia malu-malu, Allah pun malu ya ngasih hidayahnya. Allah pun malu-malu ngasih hidayahnya. Artinya mungkin dapat tapi dikit gitu ya. Ya. Kalian perhatikan kan yang ketiga kabur ya. Ya. Enggan mendengarkan ceramah ini. Maka Rasulullah mengatakan Allah pun juga enggan memberi hidayah kepada dia karena dia enggan duluan. Ya. Jadi kenapa ada hubungannya apa dengan ayat ini ya? Di mana Allah katakan wa idza kanu ma'ahu ala amrin jami'in lam yadhhabu hatta yasta'dhinuh ya. Innal ladzina yasta'dzinunaka ulaika alladzina yu'minuna billahi wa rasulih ya. Agar juga jangan sampai ya nyelonongnya kita meninggalkan majelis itu, jangan sampai juga kemudian kena ya bahwa Allah pun nggak berkenan ya atas dirimu untuk menyatu dengan majelis ini ya. Karena kamu bersikap seperti itu ya. Itu dengan tinjauan keimanannya begitu ya. Kalau tinjauan sosialnya tadi ya, orang yang tidak komitmen dengan amrin jami'in itu sangat dikhawatirkan di dalam dirinya ada potensi nggak mau menyatu, nggak mau berjamaah dengan orang-orang yang beriman. Kemudian ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, apa hubungannya dengan ayat-ayat keluarga tadi ya? Ayat keluarga ayat 31 wa ankihul ayama minkum wassalihina, ayat-ayat keluarga wa idza balagal atfal minkumul huluma falyasta'dhinu kama sta'dzana alladzina min qablihim ya. Hubungannya adalah ya terbentuknya keluarga yang Islami itu, ya keluarga yang Qurani itu harus bisa mengantarkan ya keluarga itu sendiri, berarti suami, istri, anak-anak ya mungkin suatu saat ada menantu, ada cucu ya. Itu bisa dihantarkan betul-betul, bisa siap menjadi bagian daripada umat Islam yang berjamaah ya, atau istilah An-Nur umat Islam yang ala amrin jami'in ya. Ya, bukti misalnya kita sekarang belum bisa menjadi umat Islam yang ala amrin jami'in ya, atau umat Islam yang berjamaah ya. Kita besar tapi kita tidak kuat. Ya. Misalnya kita tahu nih misalnya produk ini ya, produk ini 1 sampai 100 ini jelas ya.
20% penghasilannya masuk ke Israel misalnya. Ya. Ya. Maka kalau saja umat Islam ini ala amrin jami'in, ya, ketika ada instruksi ya kepada seluruh umat Islam di dunia, tolong boikot 100 produk ini. Ya. Ya. Maka semuanya punya kesadaran baik, saya akan boikot. Ya. Walaupun saya butuh, walaupun saya enak menggunakan ini, tapi demi ya komitmen umat Islam yang ala amrin jami'in kita boikot. Ya. Apa itu yang terjadi kalau saja umat Islam seperti itu? Ya. Ya. Udah pasti kaum muslimin ya nggak berdaya menghadapi ya kondisi ya dengan mudah meruntuhkan kekuatan ekonomi orang-orang kafir. Ya. Ya. Misalnya ini orang kafir-kafir ini ya telah banyak menyakiti umat Islam ya. Bank-banknya ini ya mini marketnya ini. Ayo kita boikot bersama. Nah, itu kalau ya sepekan saja kaum muslimin sepakat semua memboikot, habis itu sebenarnya ya. Tapi betapa mustahilnya itu saat ini ya dilakukan karena umat Islamnya bukan umat Islam yang ala amrin jami' ya, bukan umat Islam yang berjamaah ya. Walaupun di negeri-negeri lain alhamdulillah itu sudah bisa ya. Ya. Di Malaysia berhasil ya, ada misalnya himbauan misalnya ya, jangan membeli produk dari komunitas ini ya. Wah, itu langsung itu ya. Walaupun komunitas itu menjual barangnya sampai diskon 50%, orang nggak mau ya. Kita hanya mau menjual kepada mau berjual beli kepada sesama muslim saja ya. Walaupun kalau kira-kira kalau di negeri ini diterapkan ya, mungkin dituduh radikal lah, dituduh rasialis lah, macam-macam, nggak sesuai dengan Bhinneka Tunggal Ika. Itu semua karena nggak punya ilmu ya, nggak punya ilmu dan tidak punya apa ya, tidak punya loyalitas ya. Ya, tentu kita bukan untuk itu, tapi kan biasanya untuk memberi efek jera, efek penekanan ya. Awas kalau macam-macam saya jadikan kamu akan mengalami kerugian ya. Di Timur Tengah kemarin alhamdulillah berhasil ya. Ketika Presiden Prancis ya berbuat tidak sopan terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sepakat kaum muslimin ya memboikot semua produk-produk Prancis dan betul-betul itu berdampak luar biasa bagi ekonomi Prancis ya. Nah, ini menunjukkan apa ya, alhamdulillah cikal bakal ya komunitas kaum muslimin yang amrin jami'in itu sudah ada ya. Dan itu cukup menjadi pelajaran bagi orang-orang kafir ya. Ya. Jadi secara otomatis itu ya supermarket itu menurunkan semua rak-rak yang ada produk Perancis ya. Ya, terutama perkejuan biasanya kalau Perancis itu unggulnya ya. Ya, persabunan macam-macam semua diboikot ya. Akhirnya harus minta maaf, bertekuk lutut dan seterusnya ya. Itu berarti sudah mulai bisa amrin ala amrin jami'in ya. Ya. Ya, masyarakatnya ya, tapi pemerintahannya ya sebetulnya belum bisa pemerintahannya ya. Jadi tidak sedikit para ulama yang saat itu sempat ya misalnya mengajak kaum muslimin memboikot ya, para ulamanya saat ini masih berada di penjara ya. Karena dianggap rasialis lah macam-macam ya. Wabil khusus semoga Allah segera mengeluarkan Syekh Khalid Ar-Rasyid ya, seorang ulama besar ya yang saat ini di penjara hanya karena ya
Hanya karena ya itu mengajak kaum muslimin ya, membela Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan sekedar membaikot ya. Akhirnya ulamanya divonis 8 tahun. Ya. Karena dia merasa nggak bersalah ya, ya. Maka dia mencoba istilahnya mengkaji ulang gitu ya, ya saya nggak salah kok harus divonis 8 tahun ya. Malah sama Mahkamah Agungnya ditambah jadi 15 tahun. Ya. Fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itulah memang ujian umat saat ini ya, pemerintah yang selalu pro kepada kekufuran ya. Ya. Ya itulah ya mengapa ayat ini sampai sedemikian ya ketatnya. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi wa idza kanu ma'ahu ala amrin jami'in ya. Dari ayat ini kita juga bisa memahami ya untuk selalu optimis di dalam memperbaiki umat ini ya. Ya, tentu untuk bisa melaksanakan ayat ini kan berarti dibutuhkan ya pemahaman umat yang merata. Ya. Semuanya harus paham. Ya. Jangankan masalah katakan mengatur negara dengan Al-Quran, mengatur ekonomi dengan Al-Quran. Sekedar untuk bisa berada dalam majelis yang amrin jami'in saja, ya kita akui bahwa kita belum bisa. Ya. Kenapa? Karena semuanya belum punya wawasan terhadap ya bagaimana berislam yang baik. Ya. Dan kalau ternyata dari bab ya amrin jami'in saja ini ya kita merasa waduh betapa jauhnya ya membangun umat Islam itu ya. Ya. Apalagi nanti dengan ya sebuah sistem pernikahan yang Qur'ani, masih jauh lagi itu ya. Yang bisa jadi membuat orang beriman tuh merasa udah patah arang duluan, mana mungkin gitu ya. Tapi justru ya kondisi seperti itu harus membuat orang beriman tetap yakin bahwa apapun yang dilakukan untuk Islam ini semoga menjadi sebuah rintisan ya. Termasuk kajian ini betapapun sangat ala kulli hal ya. Dari segi waktunya, dari segi mungkin teknisnya, tapi kita semua niat ya bahwa kajian ini semoga menjadi rintisan semakin banyaknya umat Islam suatu saat paham terhadap Al-Quran. Ya, sebutlah ini yang hadir ada 83 ya. Bukankah 83 orang ini sebelum ngaji ayat ini kan mungkin belum punya wawasannya ya. Karena sekarang ngaji, insya Allah selesai acara ini ya bertambahlah 83 kaum muslimin ya muslimat yang paham ya, hakikat Islam, hakikat melaksanakan syariat Islam, juga harus ada komitmen dengan amrin jami'in. Ya, ini menghasilkan sebutlah 83 orang ini ya kalau kita buat tidur-tiduran, kalau kita nyantai-nyantai ya nggak terjadi ini 83 orang yang kemudian paham terhadap prinsip amrin jami'in yang semalam apalagi sebulan sebelumnya apalagi 2 bulan sebelumnya kan nggak paham sama sekali ya. Kemudian sekarang Allah pahamkan. Oh begitu. Melaksanakan Islam yang betul-betul sesuai dengan Al-Quran itu harus punya komitmen
terhadap majelis yang amrin jami'in. Ya. Ya, berarti ada majelis yang ghairu amrin jami'in dong. Ya ada ya. Ya, kumpulan manusia yang asal ngumpul saja ya. Ya. Ibaratnya ibu-ibu naik bis kota misalnya ya. Ya. Itu kalau penuh semua itu berapa isinya ya? Sebis itu ya. Katakan isinya 50 orang sebis itu ya. Tentu kalau naik bis nggak perlu izin kan sama supirnya, sama keneknya ya. Paling minta diturunkan ya, tapi izin boleh nggak saya turun ya. Berarti itu bukan amrin jami'in ya. Ibu-ibu datang ke mall misalnya, berapa tuh yang masuk mall? Ada 100 orang ya. Untuk meninggalkan mall nggak perlu izin ya. Ya, mau mau masuk kapanpun, mau keluar kapanpun silahkan ya. Ya. Ya, apa saja yang memang tidak dimaksudkan amrin jami'in berarti ya nggak ada keharusan untuk ya, izin ataupun terikat ya. Ya. Nah, itulah bedanya antara amrin jami'in dengan yang bukan amrin jami'in ya. Ya, kalau hari ini saja Allah takdirkan 83 orang dan mungkin lebih ya, ya paham terhadap prinsip-prinsip seperti ini berarti ya yang sebelumnya mungkin nggak ada sekarang ada ya begitulah optimis kita ya. Ya siapa tahu niat ibu-ibu yang sekarang ini untuk menjadikan ini rintisan agar semakin banyak nanti umat Islam yang memahami ya daya dukung menjalankan syariat Islam ini tidak mustahil ya. Besok, lusa, pekan depan, bulan depan bertambah lagi 100 orang, bertambah lagi 200 orang dan seterusnya. Ya, karena itu Allah sangat mengapresiasi ya segala kegiatan ketika membuat orang itu lebih mengenal Allah. Ya, karena pengajian ini kita mengenal apa yang disebut dengan amrin jami'in dan mengenal apa yang disebut dengan prinsip-prinsip kehidupan keluarga yang akrab itu seperti apa ya di ayat sebelumnya ya 61 ya laisa 'alal a'ma haraj wala 'alal a'raj haraj dan seterusnya ya. Maka insya Allah kita harus optimis ya. Suatu saat semakin banyak paham ya. Oleh karena itu disinilah pentingnya umat Islam harus bisa melek politik ya. Karena dari politik itulah insya Allah ya secara logika ya insya Allah kemampuan untuk menjangkau umat manusia itu akan lebih merata ya. Istilahnya kalau saja surat An-Nur kurikulum ya semua pelajar SMU misalnya ya atau kalau sekarang istilahnya kelas 7 ya, ada kelas 7, kelas 8 itu 3 tahun kurikulumnya hatam surat ya surat An-Nur. Wah, berarti kalau selesai 3 tahun itu berapa juta manusia yang bisa paham. Ya, tapi sekarang buru-buru ya memahamkan An-Nur ya sekedar kata agama aja nggak boleh muncul ya. Kenapa ya? Karena politiknya belum kondusif ya. Ya, tidakkah ini menyadarkan kita betapa pentingnya umat Islam itu ya berandillah walaupun andil sesendok teh misalnya ya bahwa saya ada di sini. Kalau nggak bisa apakah menjadi anggota DPR-nya, apakah menjadi bupatinya, ya minimal memilih itu insya Allah itu salah satu bagian andil yang insya Allah dicatat juga oleh Allah Subhanahu Wa Taala bahwa kita menginginkan sebuah politik yang cinta Allah dan Rasulnya insya Allah. Baik Ibu, sampai di sini kaji kita ya, walaupun cuma dapat satu ayat karena memang satu ayatnya ini terkait dengan kaitannya dengan kehidupan pribadi, kehidupan keluarga, kehidupan
umat Islam sebagai suatu bangsa atau komunitas besar yang seharusnya ya seperti yang pernah terjadi ketika di Amuriyah ya, ya sebuah negeri yang jauh dari ibu kotanya Baghdad ya. Seorang wanita yang ditelanjangi oleh orang kafir ya, ya dan ketika informasi itu terjadi ya, satu wanita ditelanjangi oleh orang kafir ya, maka bergeraklah ya sekian ribu pasukan hanya untuk menyelamatkan satu wanita muslimah ini ya, yang terkenal dengan istilah apa? Wa mu'tasimah ya. Ya karena waktu itu khalifahnya namanya atau Amirul Mukmininnya namanya Mu'tasim ya. Ketika teriakan wanita wa mu'tasimah ini ada yang menyampaikan ya, sebagian riwayat Allah yang memang menggerakkan suara itu juga nyampe ke Amirul Mukminin, maka dikerahkanlah pasukan yang begitu besarnya itu memanjang dari Baghdad sampai ke tempat Amuriyah itu ya, ya saya lupa tepatnya apakah di sekitaran negeri Syam atau mana ya. Ya berarti cukup panjang ya, bayangkan sekarang ya bukan lagi satu wanita, ribuan wanita muslimat khusus di Suriah yang tidak saja ditelanjangi ya, diperkosa, segala kondisi ada ya. Ya, umat Islam dalam kondisi ketidakberdayaan yang luar biasa ya. Di Filistina dan seterusnya ya, di Uighur, di Rohingya ya, kita nggak berdaya ya. Kita bersyukur kepada Allah ya, ya ketika kita paham bahwa kita sadar bahwa kita dalam keterbatasan itu. Ya, kita masih jauh dari kaum muslimin yang ala amrin jami'in sehingga kita mencoba untuk merintis itu. Ya, ya. Entah nanti apakah suksesnya nunggu ya sampai Nabi Isa datang misalnya, karena saat Nabi Isa datang seluruh umat manusia sedunia betul-betul akan diatur dengan Islam ya. Kalau saja benar itu wallahu alam, yang jelas itu dipastikan oleh Rasulullah SAW. Kalau saja itu yang dimaksud nanti suatu saat apa yang disebut di surat 5 ayat 55 la yastakhlifannahum fil ardi ya, maka apa yang dilakukan Nabi Isa itu tidak terlepas dari rintisan yang dilakukan oleh umat Islam saat ini ya, tahun ini ataupun abad ini ya, sehingga Nabi Isa hanyalah melanjutkan saja ya. Dan alangkah beruntungnya orang-orang yang di tahun-tahun ini sudah memberikan andil rintisan itu ya. Ya, namanya rintisan ibarat rumah mungkin cuma baru selesai pondasinya misalnya ya, nanti biar Nabi Isa finishingnya. Baik, wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.